Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty di pemakaman umum Kampung Sondakan, Laweyan, Solo. Pemakaman ini sudah cukup kuno sekali. Bahkan ini ada semacam pohon salam yang usianya bisa dipastikan lagi ratusan tahun silam, karena kondisinya sangat besar sekali, tidak seperti pohon-pohon salam pada umumnya. Untuk lebih menariknya, kali ini Liberty akan bertemu dengan salah satu budayawan yang ada di Kampung Batik Sondakan, Solo, akan menyoal masalah cikal bakal dari Kampung Sondakan ini. Kabarnya ada makam Mbah Singondoko. Nah, Kiai Susondoko Singo Projo. Kabarnya ini makam dari cikal bakal adanya Kampung Sondakan. Pak, kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa, Pak? Ya, saya Hernot Sarwani, Iya. SP, Sarjana Pertanian saya. Kebetulan saya Oh, tinggal di Kampung Sondaan sini. iya. Pak, kalau masalah makam Mbah Singondoko itu cerita sejarahnya gimana, Pak? Ya, sebenarnya ini ya, apa itu sekedar untuk apa itu memberikan apa ya semacam tonggak gitu ya, Iya. supaya kita tidak kehilangan lacak tentang bagaimana dulu asal muasalnya Sondaan. Iya. Nah, banyak berbagai macam versi, namun yang kemarin sempat diangkat di event apa itu Sondakart maupun Napak Budaya Samanudi. Iya. Jadi adanya Sondaan itu memang salah satu versi ya, itu Iya. tidak Iya. lepas dari peristiwa apa itu boyongan Sinuhun Pakubuwono kedua ketika ingin Yoso keraton yang baru di Solo. Konon kata kala itu. Jadi ketika boyongan itu sampai di apa itu seberang sungai itu. Sungai Jenes. Ya, sungai Jenes itu. Nah, di situ ada salah seorang tokoh lokal itu pengen menjamu beliau berupa toyo degan atau air degan sebagai jambi salit lah istilahnya. Iya. Nanti penjenengan bisa ada apa itu bisa dilihat di penanda kampung, letaknya di perempatan depan Purbel sini. Iya. Ada ditulis di situ apa itu Sekar Dandang Gula yang menceritakan tentang bagaimana asal muasalnya Sondaan ketika itu. Nah, ketika itu memang masih konon katanya Sinun merasa apa itu terbantu dengan itu karena Wadyabolonya waktu itu kan sudah apa itu yang sayah dan ngelak ya, itu bisa terobati dengan apa itu pisungsung dari tetua kampung ketika itu. Konon kala itu kemudian Sinun apa itu memberi apa lah titah Sinun memberi gelar beliau itu dengan bekal Ki Sundoko Singo Projo. Ini salah satu versi ya, yang kebetulan makamnya itu bisa dilihat di makam Sondaan. Di letaknya di RT 3 RW 4 sih. Kalau saya sendiri kebetulan ada di RW 5. Itu salah satu versi yang menyebutkan berdirinya kampung Sondaan. Berarti Kiai Singondoko ini pada saat itu tahun 1745 Ya. pindahnya dari Sinuwun Pakubuwono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat untuk ke Solo bertemu dengan Kiai Singondoko ini. Ya, konon seperti itu. Waktu itu belum ada gelar ya. Iya. Jadi karena adanya itu kemudian jadi bahkan kita sudah dipentaskan dalam bentuk ketoprak bahkan 2 kali ya. Waktu itu NBS tahun 2019 dihadiri juga oleh Dinas Pariwisata. Yang terakhir baru kemarin apa itu dengan apa itu stage lakon yang sama cuman skenario yang berbeda gitu. Seperti itu. Nah, kalau munculnya nama Sondakan ini itu sejarahnya bagaimana itu, Mas? Lah itu ya itu tadi. Jadi konon karena adanya tokoh yang namanya Ki Sundoko tadi, kemudian kan biasa kan disebutnya Sondaan seperti itu. Jadi misalnya ada kampung apa ya orang-orang yang berasal dari Lasem misalnya yang di mana itu di Laweyan itu orang menyebutnya Klaseman misalnya.
ada orang-orang yang datang dari Kampung Ngawonggo di Klaten, di Laweyan itu komunitasnya disebut Kampung Kwanggan misalnya seperti itu. Ya, ini Sondaan juga berasal dari Ki Sundoko yang kemudian Ki Sondoko ya. Sondoko, Pos Sundoko lah monggo. Berarti kalau dari nama Kyai Sondoko ini keberadaan Kampung Sondakan baru adanya Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura. Padahal kabarnya keberadaan Kampung Sondakan ini hampir sama dengan kampung tertua di Kota Solo, Kampung Laweyan. Nah, itu sekedar penamaan ya. Jadi kampung ini sendiri kan sebenarnya sudah lama, sudah ada lama sejak awal ya. Jadi adanya komunitas Laweyan atau Pajang Raya itu, adanya Bumi, Laweyan, Sondaan, Pajang itu kan jadi satu satu kawasan gitu ya. Jadi memang entah disebutnya dulu dengan kampung apa kita tidak tahu, cuman itu merupakan salah satu penanda saja zaman. Mungkin bukan mungkin ya, kampung ini sudah ada sebelumnya. Jadi sebelum mungkin dinamakan kampung apalah, ya, kita yang kurang tahu. Karena di sini ada nama-nama kampung yang sebenarnya kalau dilihat dari waktu yang kita tetapkan itu, memang sudah ada kampung-kampung yang ada sebelumnya, misalnya Kampung Pelembulung itu yang sekarang menjadi Permulung. Kampung tadi ada Mutian, itu konon berasal dari salah seorang tokoh kerajaan waktu Kiai Putih dan sebagainya. Itu sudah ada sebelumnya. Ini wallahu alam, kita perlu narasumber lagi yang lebih banyak untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran seperti ini. Masih terbuka lebar untuk interpretasi yang berbagai macam itu untuk kita bisa terima. Kalau makam Kyai Sondoko ini sendiri sering didatangi peziarah enggak, Pak? Ya paling kalau ini orang-orang kampung saja yang merasa punya sejarah ini. Jadi secara umum tapi belum banyak yang datang. Seperti kalau misalnya di sini sebelah situ ada di lokasi yang sama, itu ada makam salah seorang keturunan Cina itu malah sering itu didatangi. Ada tokoh Simlan di situ. Konon itu juga katanya beliau itu adalah salah satu selirnya Sinuwun yang ketika boyongan itu di perjalanan meninggal kemudian dikebumikan di sini. Konon loh ya, saya tidak tahu kepastiannya. Dan itu banyak dikunjungi oleh tokoh-tokoh Cina yang mungkin dari Sudiro Prajan, ada yang kemarin dari Surabaya, dari Jakarta. Itu konfirmasinya seperti apa kita penjelasan nanti bisa menggali lebih jauh lagi. Di sini penuh dengan makam-makam yang masih perlu digali untuk informasinya. Barangkali Pak Henot punya pesan tersendiri dengan keadaan makam yang memiliki nilai historis cukup tinggi ini, cuman suasananya kumuh, kotor, dan mangkrak. Ya, jadi ini sebenarnya ini berada pada posisi makam umum ya. Jadi posisi makam umum, makanya dulu pernah ada inisiatif untuk dijadikan semacam showroom batik, cuman karena suatu hal tidak jadi. Jadi ini pun makam kalau kita lihat kalau dari masa yang kita akukan ya, yang kita tetapkan kemarin ini kan termasuk cungkup dan ininya kan masih baru. Jadi ini terus terang dipugar dari salah seorang tokoh budayawan Sondaan, sekarang udah almarhum Bapak Kiswiat ya. Tapi nanti tidak tahu apakah keluarganya masih mengenal sejarah ini atau belum. Jadi kita belum pernah komunikasi. Jadi ini sudah lumayan. Jadi kalau penjenengan bilang ini kumuh, memang ya kalau diukur dengan makam-makam yang lain yang masih hidup dalam pengertian masih aktif untuk digunakan, itu ya jauh ya. Ini sejak 10 tahun terakhir ini sudah kondisinya sudah jadi seperti ini. Yang sebelumnya itu semak belukar, bahkan Anda mau masuk aja tidak bisa. Karena harus jalannya ini jalan ini sudah sedemikian bisa kita masuki. Dulunya tidak bisa lagi. Jadi kita manfaatkan untuk ruang terbuka hijau, kita tanami beberapa pohon dan sebagainya yang
kita bisa mengambil manfaatnya. Mungkin ada semacam permintaan kepada mereka yang berkompeten, paling tidaknya kan bisa diuri-uri, dilestarikan, ya, dan suasananya tidak seperti sekarang ini, bisa lebih bagus untuk diziarahi. ya. Jadi ini bukan hanya makam ini saja, bahkan makam-makam yang masih ada tengkernya itu ya. Sekarang mungkin baru hanya 1-2 yang pernah diziarah. Yang lain selama saya berada di sini selama 10 tahun ya mengelola taman makam ini hampir tidak ada yang datang. Nah, mungkin entah sekarang dengan media sosial yang begitu marak itu kita bisa dokumentasi satu persatu makam yang masih bisa kita amati ini siapa dan sebagainya, kita sebar di media, mungkin akan ada lagi saudara-saudara yang oh ternyata itu mbah saya di sana dan sebagainya. Dengan tahu sendiri tadi ada salah satu makam yang merupakan nama dari tokoh terkenal di Klawen itu, tapi penjenengan sendiri kan bertanya-tanya, ketoknya bukan di situ, tapi kenyataan memang ada tertulis di situ makamnya. Jadi pemerintah kota memang untuk kasus seperti ini, jadi makam yang sudah mati dalam mengan tidak diaktifkan digunakan lagi ini, memang peruntukannya tidak bisa untuk bangunan teknis sipil ya, hanya bisa dipakai untuk ruang terbuka hijau. Sementara ini baru kita manfaatkan untuk kegiatan ini, menanam. Ya, terima kasih Pak Ernot. Oke. Demikian wawancara Liberty dengan salah satu aktivis budaya yang ada di Kampung Batik Sondakan, Kecamatan Lawean, Solo. Assalamualaikum ya ahlal diyar, minal muslimin wal muslimah, minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwah, wa inna insyaallah bikum lahikun.